Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan materi kita hari ini yaitu KPK dan FPB. Ya, kita sebelum latihan mengerjakan soal, ada 3 poin pada pertemuan hari ini kita pelajari, mulai dari pengertian apa itu kelipatan dan faktor. Yang kedua adalah kita memahami apa itu KPK dan FPB, dan yang ketiga kita akan lihat contoh soal dan diakhiri dengan latihan soal, ya. Kita lihat apa arti dari kelipatan. Kelipatan adalah mengalihkan bilangan dengan setiap bilangan asli secara berurutan. Misalnya kita pilih satu bilangan yaitu 2. Kemudian, angka 2 tersebut kita kalikan dengan bilangan asli secara berurutan. Seperti 2 dikali 1 sama dengan 2, 2 dikali 2 sama dengan 4, 2 dikali 3 sama dengan 6, dan seterusnya. Jadi, angka 2, 2, 4, 6, dan seterusnya ini merupakan kelipatan dari bilangan 2. Ya, kelipatan itu adalah mengalihkan. Nah, apa arti faktor berikutnya adalah bilangan yang dapat membagi sampai habis suatu bilangan. Nah, kalau faktor pada titik tekannya adalah membagi. Kalau kelipatan tadi perkalian. Kita lihat contoh, misalnya kita pilih suatu bilangan yaitu 10. Nah, angka 10 ini kira-kira bisa habis dibagi oleh angka berapa saja, kita lihat ya. Angka 10 ternyata bisa dibagi oleh dibagi habis dengan angka 1, dibagi habis dengan angka 2, dibagi habis dengan angka 5, dan dibagi habis dengan angka 10. Jadi, angka 1, 2, dan 10 ini adalah faktor dari 10. Ya. Jadi, angka berapa saja yang bisa dibagi habis dengan angka 10, itulah yang dinamakan dengan faktor. Kita lihat berikutnya yaitu KPK. Kita masuk pada materi kita yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Apa yang dimaksud dengan KPK adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Banyaknya bilangan yang dimaksud ini berupa 2 bilangan, 3 bilangan, dan seterusnya tergantung kondisi soal. Contoh, kita akan menentukan KPK dari 2 bilangan yaitu 5 dan 6. Langkah apa yang harus kita lakukan yaitu pertama mencari kelipatan, ya. Angka berapa saja ketika dikalikan dia bertemu di angka yang sama. Lihat, 5 kelipatannya adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan seterusnya. Dan 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Ketemulah dia pada angka 30, sehingga faktor bilangan terkecil yang sama dari 5 dan 6 yaitu 30. Jadi KPK 5 dan 6 adalah 30. Kita cari kelipatannya sampai angkanya sama bertemu. Nah, itulah kelipat KPK-nya. Kita lihat bagaimana dengan FPB. FPB adalah faktor terbesar yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Sama hal dengan KPK, banyak bilangan dimaksud ini berupa bilangan bisa banyaknya 2 bilangan, 3 bilangan, atau lebih. Contoh ya, kita akan mencari nilai FPB dari 2 bilangan yaitu 12 dan 18. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari faktor atau bilangan yang dapat membagi habis dari masing-masing bilangan tersebut. Sama, kita cari angka berapa saja ketika dibagi dengan 12 dia habis. 12 bagi 1 habis 12, 12 bagi 2 habis jadi 6, 12 bagi 3 habis jadi 4, 12 bagi 4 habis jadi 3, 12 bagi 6 habis jadi 2, 12 bagi 12 habis jadi 1. Ya. 18 berapa angka saja dia bisa dibagi habis? Ada angka 1, 2, 3, 6, 9, dan 8. Ternyata setelah kita tuliskan ada angka 6 di sini, ya, bertemu di angka 6. Setelah itu kita peroleh faktor bilangan terbesar yang sama dari 12 dan 18 yaitu 6. Jadi FPB dari 12 dan 18 adalah 6. Ya, mudah kan? Sekarang kita kamu sudah ingat kembali tentang materi KPK dan FPB. Nilai KPK dan FPB ternyata juga dapat dicari dengan cara faktor prima. Nah, kalau ini kita menginventarisir bilangan yang bisa dikali kalau kelipatan, dan bilangan yang bisa habis dibagi kalau faktor.
untuk lebih memudahkan kita mencari KPK dan FPB ketika bilangan itu besar, kita menggunakan faktor prima. Bagaimana dia? Kita lihat ya. Faktor prima adalah faktor-faktor dari bilangan bulat yang hanya memiliki dua faktor saja, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Di bawah ini adalah langkah yang bisa kamu lakukan untuk mencari nilai KPK dan FPB dengan faktor prima. Langsung saja yuk kita simak ya. Faktor prima itu biasanya melibatkan bilangan-bilangan prima. Bilangan prima itu terdiri dari angka 2, 3, 5 ya. Bilangan yang hanya bisa habis dibagi dengan bilangan itu sendiri. 2, 3, 5, 7, berapa lagi? 11 ya. 13 ya tuh. Kita lihat. Nah, ini bagaimana cara mencari KPK dengan FPB dengan faktor prima? Ada contohnya, tentukan KPK dan FPB dari dua bilangan 12 dan 18. Caranya, kita buat pohon faktornya terlebih dahulu ya. Ini pohon faktor 12, kita ambil bilangan prima yang terkecil pertama bagi 2. Bilangan primanya 2, hasilnya 6. 6 dibagi bilangan prima lagi jadi dibagi 2 hasilnya 3. 3 dibagi 3 habis ya. 18 bilangan dibagi faktor prima pertama 2 hasilnya 9. 9 dibagi 3 hasilnya 3. 3 dibagi 3 habis. Nah, sehingga diperoleh faktor prima dari masing-masing bilangan tersebut, yaitu faktor prima dari 12 adalah 2 dikali 2 dikali 3. Sama dengan karena 2 kali 2 pangkat 2 kali 3. Kalau 18, 2 dikali 3 dikali 3. Di sini tuliskan 2 dikali 3 kali 3, jadi 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, dari faktor prima yang kita dapatkan seperti ini, kita bisa menentukan berapa KPK-nya dan berapa FPB-nya ya. Dengan ketentuan kalau kita mencari KPK, kalikan semua faktor. Jika ada yang sama, ambil yang pangkatnya terbesar. Nah, kalau FPB, kalikan faktor yang sama dengan pangkat terkecil. Kita lihat ya. Nih, nilai KPK-nya dari berapa? Nilai KPK 12 dan 18 kita cari sebagai berikut. Ini langkahnya ya. Kita cari, yang pertama adalah kita cari bilangan pokok yang nilainya sama. Ini ada nilai bilangan pokok yang sama, 2 dengan 2 sama ya. Ini 3 dengan 3. Kalau di sini ada angka 5, berarti 5 nggak masuk ya. Pilihlah salah satu dari bilangan pokok tersebut yang memiliki pangkat terbesar. Ini langkah kedua. Setelah kita lihat ini 2 pangkat 2 dan yang ini 2 pangkat 1, dia katakan ambil pangkat terbesar. Oh, ambil yang ini, 2 pangkat 2. Begitu juga dengan bilangan pokok 3. Ini 3 pangkat 1 dan ini 3 pangkat 2. Sehingga yang kita ambil adalah pangkat terbesar. Nah, langkah ketiga, setelah kita dapatkan pangkat terbesar, kalikan bilangan pokok tersebut dengan bilangan pokok lain yang tidak sama. Sehingga dapat kita temukan KPK-nya adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 adalah 4, 3 pangkat 2 adalah 9. 4 dikali 9 hasilnya 36. Ya, kalikan semua faktor. Sudah kita kalikan. Jika ada yang sama, ini sama, dua bilangan pokoknya sama, ambil yang pangkatnya terbesar. Nih, ambil yang pangkat terbesar ya. Nah, itu kunci mencari KPK. Berikut kita akan lihat soalnya mencari FPB. Tadi mencari KPK ya, 12 dan 18. Setelah kita dapatkan faktor pohon faktornya, langkah pertama adalah cari bilangan pokok yang nilainya sama. Sama, ini 2 pangkat 2 dengan 2, bilangan pokoknya sama-sama 2. Ini juga sama dengan cari KPK tadi. Pilih salah satu bilangan pokok yang memiliki pangkat terkecil. Nah, kebalikan dari KPK ya. Nah, ini pangkat terkecilnya adalah 2 pangkat 1, yang ini 3 pangkat 1. Kalikan bilangan pokok pangkat terkecil tersebut. Ya udah, tinggal 2 dikali 3. Sehingga hasil dari FPB 2 kali 3 adalah 6. Ya, kalikan faktor yang sama dengan pangkat terkecil. Jadi abaikan yang pangkat terbesar, kita ambil pangkat terkecil. Ya, seperti itu. Nah, ini ada contoh soal untuk aplikasi kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara menyelesaikannya? Terkadang kita bingung ya, kalau nggak tahu triknya kita bingung. Ini soalnya gimana cara menyelesaikannya ya? Ya,
Ya, kita lihat contohnya ada soal nomor 1. Rogu mengunjungi perpustakaan setiap 6 hari sekali. Dimas setiap 4 hari sekali. Rangga 8 hari sekali. Jika pada tanggal 28 Januari mereka mengunjungi perpustakaan yang sama bersama-sama, maka tanggal berapa mereka akan mengunjungi perpustakaan secara bersama-sama lagi. Yang kedua, Ibu Rogu memiliki 96 buah rambutan, 48 buah jeruk, 72 manggis. Buah-buahan tersebut akan dibagi secara rata kepada teman-teman Rogu. Berapa banyak anak yang mendapatkan buah-buahan tersebut secara rata? Berapa jumlah masing-masing buah yang dibagikan kepada anak tersebut? Bagaimana caranya? Tentunya kita akan menggunakan prinsip KPK dan FPB. Yuk kita lihat penyelesaiannya. Penyelesaian nomor 1, ya. Soal pertama merupakan aplikasi dari kelipatan. Kenapa? Karena terkait dengan mencari KPK-nya terlebih dahulu. Kita lihat faktor prima dari 6, ya, data 6, 4, dan 8. Kita lihat faktor primanya setelah kita buat pohon faktor. 6 faktor primanya 2 kali 3, 2 kali 2, 2 kali 2 kali 2 kali 3. Sehingga KPK dari 6, 4, dan 8 adalah, nah, yang mana pangkat ada sama enggak ini? Ini dua bilangan pokoknya 3, 2, 2, dan 2 pangkat 1. Ambil kalau dia sama bilangan pokoknya, ambil bilangan pokok dengan pangkat tertinggi. Di sini adalah 2 pangkat 3. Setelah itu ada angka yang lain, ada angka 3, ya. Berarti dikalikan 3. Ingat tadi kalikan semua faktor. Kalau angka 2-nya sudah, ambil bilangan pokok lain angka 3. 2 pangkat 3 ada 8, dikali 3 sama dengan 24. Setelah didapatkan KPK-nya, baru kita masukkan ke dalam penyelesaian soal. Kita tahu tanggal 28 mereka bertiga sama-sama ke perpustakaan. Di bulan Januari itu ada 31 hari. Nah, dari tanggal 28 ke 31 itu berlangsung 3 hari. Kemudian caranya adalah kurangkan saja KPK yang sudah kita dapat dengan selisih dari tanggal 28 sampai tanggal 31 tadi. KPK-nya 24, selisihnya adalah 3 hari, ya. 24 kurang 3 adalah 21. Jadi, Rogu, Dimas, dan Rangga akan bertemu kembali di tanggal 21 Februari bulan depannya, ya. Seperti itu. Setelah 21 hari kemudian baru ketemu dia. Bagaimana contoh nomor 2 tadi, ya, tentang si Ibu Rogu punya 96 rambutan, ya, 48 jeruk, dan terus, ya. Masalah ini karena dia soalnya bagaimana berapa anak yang dapat buah-buahan, berarti ini sistemnya pembagian. Kalau udah jelas membagi, berarti dia mencari FPB, ya. Nah, kita cari FPB-nya lebih dulu. Setelah buat dulu pohon faktornya, didapatkanlah faktor primanya adalah 2 pangkat 5 kali 3, 48 2 pangkat 4 kali 3, 72 adalah 2 pangkat 3 kali 32. Ini bilangan pokoknya sama. Pangkat tertinggi adalah 2 pangkat 5, ya, dikali 3 pangkat, ambil pangkat terkecil, mohon maaf. Kalau FPB ambil pangkat terkecil, 2 pangkat 3 dikali ini 3 pangkat 1, ya, kali 3. Sehingga dapatlah 8 kali 3 sama dengan 24. Nah, berdasarkan nilai FPB tersebut kita sudah bisa tahu berapa banyak teman Rogu yang akan diberi buah oleh si ibu, ya. Jumlahnya adalah 24 anak. Nah, ada 24 anak. Ketemu di FPB, ya. Kalau kamu mau tahu berapa banyak buah-buahan yang didapat oleh masing-masing anak, tinggal kita bagikan saja. Rambutannya ada 96 rambutan dibagi 24 anak, berarti masing-masing anak dapat 4. Jeruknya 48, masing-masing anak bagi 24 dapatnya 2. Manggisnya dapat masing-masing anak adalah 3. Jadi masing-masing anak mendapatkan rambutan sebanyak 4 buah, jeruk 2 buah, dan manggis sebanyak 3 buah, ya. Jadi kalau sudah terkait dengan pembagian, berarti kita mencari FPB. Kalau terkait dengan perkalian, berarti kita mencari KPK.
Ya, gampang kan materi KPK dan FPB, tapi materi segampang ini nggak akan bisa kamu kuasai jika tidak memperbanyak latihan soal. So, semangat ya untuk belajar dan latihan soal ya nak ya. Bismillah, insyaallah nak ya. Baik, ini soalnya latihan tentukan KPK dari bilangan berikut, tentukan FPB dari bilangan berikut. Insyaallah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.